Dalam biologi, koevolusi adalah perubahan objek biologis yang dipicu oleh perubahan objek yang berkerabat. Koevolusi dapat berlangsung pada banyak tingkat biologis. Bisa jadi semikroskopis, mutasi-mutasi berkolerasi antar asam amino pada protein, atau semakroskopik, sifat-sifat berkovariasi antar spesies-spesies berbeda dalam suatu lingkungan. Setiap pihak dalam hubungan koevolusi memberi tekanan seleksi pada yang lain, sehingga saling mempengaruhi evolusi masing-masing. Koevolusi berbagai spesies mencakup evolusi dari suatu inang dengan parasitnya, dan contoh-contoh mutualisme yang berevolusi seiring berjalannya waktu. Evolusi sebagai respon terhadap faktor abiotik seperti perubahan iklim bukanlah koevolusi biologis, sebab iklim tidak hidup dan tidak berevolusi biologis. Koevolusi antar pasangan-pasangan entitas ada, seperti antara predator dan mangsa, inang dan simbion atau inang dan parasit, namun banyak kasus tidak sejelas ini. Suatu spesies mungkin berevolusi merespons sejumlah spesies lain, yang masing-masing juga berevolusi merespons suatu kelompok spesies. Situasi ini sering disebut dengan koevolusi difuse. Hanya sedikit bukti bahwa koevolusi menggerakkan perubahan skala-skala besar dalam sejarah bumi. Sebab tampaknya ada faktor abiotik seperti kepunahan massal dan ekspansi menuju ekospace yang berpengaruh dalam pergeseran jumlah anggota dari kelompok-kelompok utama. Namun, ada bukti bahwa koevolusi terjadi pada tingkat populasi dan spesies. Misalnya, konsep evolusi dijelaskan secara singkat oleh Charles Darwin dalam On the Origin of Species yang dikembangkan lebih detail dalam Fertilization of Orchids. Ada kemungkinan virus dan inangnya telah berkoevolusi dalam berbagai skenario. Koevolusi utamanya adalah konsep biologi, namun sudah diaplikasikan secara analogi dalam bidang seperti ilmu komputer dan astronomi. Suatu model koevolusi adalah hipotesis Blake-Van Valen yang menyatakan bahwa untuk suatu sistem evolusi dituntut perkembangan berkelanjutan semata-mata untuk menjaga fitnesnya terhadap sistem-sistem yang ikut berkoevolusi. Mempertegas peran penting konflik seksual, teori Lot menjelaskan interaksi-interaksi antagonis dalam evolusi memunculkan suatu konsep koevolusi antagonis. Strategi pencabangan koevolusi untuk dinamika populasi aseksual di lingkungan yang sumber dayanya terbatas telah dimodelkan dengan menggunakan persamaan Lotka-Volterra yang diperluas. Contoh spesifik dari koevolusi, hummingbird dan bunga ornitopilus. Hummingbird dan bunga ornitopilus telah berevolusi menghasilkan hubungan mutualisme. Bunga mempunyai nektar yang cocok sebagai makanan burung, warnanya cocok bagi pandangan burung, dan bentuk mereka cocok dengan paruh burung. Waktu berbunga juga ternyata bersamaan dengan breeding season burung hummingbird. Bunga telah berkonvergensi untuk mengambil keuntungan dari burung-burung yang mirip. Bunga berkompetisi mendapatkan penyerbuk dan adaptasi mengurangi efek yang tak menguntungkan bagi kompetisi ini. Bunga yang diserbuk burung biasanya memiliki volume madu yang lebih tinggi dan lebih tinggi pula produksi gulanya dibanding dengan yang diserbuk serangga. Ini akan mencukupi kebutuhan burung akan energi yang tinggi, yang merupakan determinan paling utama dalam pemilihan bunga mereka. Mengikuti breeding season, beberapa spesies hummingbird muncul di lokasi-lokasi yang sama di Amerika Utara. Dan beberapa bunga hummingbird juga mekar bersamaan di habitat-habitat ini. Bunga-bunga ini tampaknya telah berkonvergensi membentuk warna dan morfologi yang sama. Perbedaan panjang dan lekukan dari tabung-tabung mahkota dapat mempengaruhi efisiensi ekstraksi pada spesies hummingbird dalam hubungannya dengan perbedaan morfologi penuh. Syarat penting untuk menarik perhatian burung adalah kemencolokan, yang mencerminkan sifat-sifat penglihatan bangsa burung dan sifat-sifat habitat. Burung memiliki sensitivitas, spektrum terbaik, dan kemampuan diskriminasi warna tertinggi.
pada ujung merah dari spektrum visual sehingga warna merah tampak sangat mencolok bagi burung. Hummingbird atau kolibri dapat juga melihat warna ultraviolet. Prevalensi pola-pola ultraviolet dan petunjuk-petunjuk nektar pada bunga-bunga Entomophilus yang miskin nektar memperingatkan burung agar menjauhi bunga-bunga ini. Yang kedua, anggrek angrochoid dan ngengat Afrika. Anggrek angrochoid orchids dan ngengat Afrika berkoevolusi sebab ngengat tergantung pada bunga untuk memperoleh nektar dan bunga tergantung pada ngengat untuk menyebarkan polen agar mereka dapat bereproduksi. Koevolusi telah menghasilkan bunga yang dalam dan ngengat dengan proboscis panjang. Yang ketiga, swallowtail dan fingerthrow dunia lama. Contoh koevolusi antagonistik adalah ulat swallowtail dunia lama yang hidup di tanaman fingerthrow. Ruta menghasilkan minyak esterik yang menolak serangga pemakan tanaman. Ulat swallowtail dunia lama mengembangkan resistensi terhadap zat beracun ini, sehingga mengurangi kompetisi dengan serangga pemakan tanaman lain. Yang keempat, ulat garter dan kadal salamander berkulit kasar. Satu contoh koevolusi antara spesies predator dan mangsa adalah kadal salamander berkulit kasar dan ular garter. Kadal ini menghasilkan neutroksin kuat yang terkonsentrasi di kulitnya. Ular garter telah berevolusi sehingga resisten terhadap toksin ini melalui serangkaian mutasi genetik dan memangsa kadal ini. Hubungan antara hewan-hewan ini menghasilkan suatu perlombaan senjata evolusi yang menaikkan kadar toksin pada kadal sehingga ke tingkat ekstrim. Ini adalah contoh koevolusi sebab kedua organisme harus berubah agar mendapatkan peluang survive yang lebih baik. Yang kelima, California buckeye dan polinator. Ketika sarang dihuni spesies lebah yang belum berkoevolusi dengan buckeye California, terlihat adanya kepekaan terhadap eskulin, racun saraf yang ada pada nektarnya. Kepekaan ini diduga hanya ada pada lebah madu dan serangga lain yang tak berevolusi dengan A. californica. Yang keenam, semut akasia dan tanaman akasia bullhorn. Semut akasia melindungi akasia bullhorn dari serangga pemangsa dan tanaman-tanaman lain yang bersaing memperebutkan cahaya. Sedang sang pohon memberikan makanan dan tempat berlindung pada semut dan larvanya. Namun demikian, beberapa spesies semut dapat mengeksploitasi tanaman tanpa memberi ganti manfaat. Sehingga untuk mereka diberi nama-nama yang berarti penipu, pengeksploitasi, perampok, dan pengemis. Walaupun semut penipu cukup merusak organ reproduksi pohon, pengaruh keseluruhan mereka pada fitness inang sulit untuk diramalkan dan tak selalu harus negatif. Yang terakhir ada ngengat yucca dan tanaman yucca. Dalam hubungan simbiosis mutualisme, tanaman yucca dipolinasi secara eksklusif oleh Tegeticula maculata, satu spesies ngengat yucca yang pada gilirannya akan mengandalkan tanaman yucca untuk survive. Ngengat yucca cenderung mengunjungi bunga-bunga dari hanya satu spesies tanaman yucca saja. Pada bunga, ngengat memakan biji tanaman, sambil di saat yang sama mengumpulkan polen pada bagian-bagian mulutnya yang khas. Polen ini sangat lengket, sehingga tetap menempel di bagian mulut-mulut ketika ngengat berpindah ke bunga selanjutnya. Tanaman yucca juga memberi tempat bagi ngengat untuk meletakkan telur jauh di dalam bunga di mana mereka terlindungi oleh predator. Adaptasi yang diperlihatkan kedua spesies menunjukkan karakteristik koevolusi sebab spesies telah berevolusi menciptakan saling ketergantungan.